Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 5 Maret 2022 bersama saya Edwin Chan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk terlebih dahulu subscribe YouTube channel Kompas TV. Akhirnya Presiden Joko Widodo membuka suara soal gaduh wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Seperti apa kata Presiden Joko Widodo? Kita lihat berita yang pertama. Tengah jadi perbincangan, wacana penundaan pemilu 2024 mengundang banyak tanya. Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menyatakan dalam ranah demokrasi, usulan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden diperbolehkan. Tapi, Presiden Jokowi menegaskan semua pihak termasuk dirinya harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi. Sahabat Kompas TV, untuk berita yang kedua datang dari Papua, di mana seorang pegawai dari PT Palaparing Timur Telematika yang berhasil selamat dari serangan KKB dievakuasi menggunakan helikopter. Inilah Nelson Sarira, seorang karyawan PT Palaparing Timur Telematika yang berhasil dievakuasi dengan helikopter. Nelson berhasil kabur saat serangan teroris kelompok kriminal bersenjata menyerbu kantor tempatnya bekerja. Sedangkan 8 orang rekan Nelson dibunuh para teroris KKB tersebut. Nelson dijemput dari Kampung Jenggereng, Distrik Beoga pada Sabtu 5 Maret. Lebih lanjut, tim Satgas Damai Kartens tengah melakukan konsolidasi untuk mengevakuasi seluruh korban meninggal yang ada di TKP. Dari hasil keterangan sementara, 2 personel Satgas yang melakukan penyelamatan korban sempat bertanya kepada korban. Korban menjelaskan, ini sementara, korban menjelaskan pelaku diperkirakan sekitar 10 orang dengan membawa berbagai macam senjata tajam, seperti parang, kapak, dan lainnya. Kemudian pelaku langsung masuk dan melakukan pembantaian di kamp PTT. Kemudian dia menjelaskan lagi, dia sempat menyempatkan diri, sempat kabur pada saat pembantaian. Kemudian korban setelah kabur, situasi tidak ada dengar suara lagi teriak-teriak dari para pelaku. Korban kembali ke camp dan melihat teman-temannya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sebagai berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, sejak 3 Maret 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bagi para pelaku perjalanan domestik, yakni kewajiban untuk mengisi Electronic Health Alert Card atau e-Hack pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum keberangkatan. Pemerintah menerbitkan aturan terbaru yang mewajibkan para pelaku perjalanan domestik untuk mengisi Electronic Health Alert Card. Pengisian data tersebut dapat diakses lewat aplikasi Peduli Lindungi sebelum keberangkatan. Hal itu diresmikan demi mempermudah perjalanan para penumpang serta menghindari antrean panjang penumpang saat tiba di bandara kedatangan. Para calon penumpang cukup mengisi kapan waktu keberangkatan dan nomor penerbangan mereka. Itu dimulai sejak tanggal 3 Maret 2020. Sekarang apa perbedaannya dengan yang lama? Yang jelas, e-Hack yang sekarang itu bisa ada 1 hari sebelum penerbangan itu bisa diisi. Kemudian ini langsung terintegrasi dengan kelaikan terbangnya. Dan semua yang dilakukan atau diisi di e-Hack ini, khususnya untuk penerbangan, itu sangat dipermudah. Pertama, yang dipermudah adalah itu hanya mengisi tentang nomor penerbangan. Tidak perlu lagi mengisi seatnya, seat number. Kemudian tidak perlu mengisi akan ke daerah mana dia akan menuju, misalnya ke kabupaten mana, ke jalan apa, nggak perlu. Dan tidak perlu juga dari mana dia berangkatnya. Itu langsung maksudnya langsung jika kita masukkan nomor penerbangan, langsung tercapture yang terconnected dengan AP1 serta AP2. Itu yang pertama yang sangat memudahkan.
Dan itulah dia sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan pamit undur diri, sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Dan yang terakhir, pastikan Anda selalu menaati protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat.